Sejumlah pemain naturalisasi tim nasional Malaysia belum memberikan dampak besar di dalam skuadnya. Nggak heran banyak netizen dari negeri jiran yang iri dengan perkembangan proyek keturunan tim nasional Indonesia yang tengah disusun oleh Sintayong. Warga negeri jiran juga meminta kepada FAM untuk menghentikan proyek naturalisasi karena dinilai kurang efektif. Hasilnya, skuad Harimau Malaya harus terjun bebas dengan berada di peringkat ke-136 FIFA. Kegagalan Kim Pan-gon dalam melatih juga menjadi penyebab terpuruknya Harimau Malaya. Cetak Gol coba merangkum kegagalan proyek naturalisasi tim nasional Malaysia sebagai berikut. Menggila di bawah asuhan Kim Pan-gon. Tim nasional Malaysia mengambil langkah besar untuk menunjuk Kim Pan-gon sebagai pelatih di tahun 2022. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM ingin meniru kesuksesan Indonesia dan Vietnam. Kedua negara tetangga ini dinilai punya perkembangan yang pesat saat dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan. Meski begitu, Kim Pan-gon enggan disamakan dengan kedua koleganya tersebut. Dirinya punya cara dan target yang berbeda dalam menyalurkan metode kepelatihan. Kim Pan-gon mengatakan siap membawa Harimau Malaya lebih berkembang untuk kedepannya. Ucapan Kim Pan-gon berhasil dibuktikannya dalam kurun waktu 1 tahun. Dirinya sukses membawa tim nasional Malaysia naik 15 peringkat ke ranking 130 di bulan November kemarin. Hasil itu didapatkan setelah tim nasional Malaysia mampu menundukkan Kyrgyzstan yang berada di posisi 102. Pencapaian cemerlang ini sempat membuat Kim Pan-gon besar kepala. Dia menganggap remeh sejumlah negara lainnya termasuk Indonesia. Kim Pan-gon enggan menghadapi negara yang levelnya jauh berbeda dengan skuad Harimau Malaya. Nada yang terkesan sombong ini juga diperlihatkan oleh Wakil Presiden FAM yakni Firdaus Mohammed. Firdaus Mohammed enggan memanggil Indonesia di ajang Piala Merdeka 2023. Firdaus lebih memilih Vietnam dan Thailand sebagai lawan tanding dari Harimau Malaya. Alasannya, kedua negara ini dianggap sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Media Soha menilai langkah ini merupakan penghinaan bagi sepak bola Indonesia. Soha menilai Malaysia sudah terang-terangan menyepelekan kualitas Indonesia. Proyek naturalisasi besar-besaran Malaysia. Demi mempertahankan konsistensinya, Malaysia melakukan sejumlah gebrakan. FAM selaku federasi langsung menyusun ambisi proyek naturalisasi secara besar-besaran. Total ada 14 pemain naturalisasi yang saat ini menghuni skuad Harimau Malaya. Proyek ini hampir sama persis seperti yang dilakukan oleh PSSI. Bedanya, Malaysia punya metode tersendiri dalam pemilihan pemain naturalisasinya. Indonesia sendiri hanya memberikan paspor kepada pemain yang punya garis keturunan saja. Namun FAM punya kebijakan yang berbeda di mana mereka menaturalisasi semua pemain yang memenuhi syarat. Salah satunya adalah warga asing yang sudah lama tinggal di Malaysia. Sebut saja Romel Morales yang dinaturalisasi karena menjadi andalan Kuala Lumpur City. Pemain 26 tahun ini sebenarnya nggak punya darah keturunan Malaysia. Akan tetapi FAM selaku federasi menaturalisasi Morales karena sudah lama tinggal di Malaysia. Selain itu ada beberapa nama yang kasusnya serupa seperti Morales. Mulai dari Matteo Nakso Insa, Matthew Davis, Brendan Gunn hingga Muhammadu Somare. Pemain-pemain naturalisasi Malaysia yang dibawa ke Piala Asia 2023 bahkan melebihi timnas Indonesia. Skuad Garuda saat itu hanya membawa 8 pemain keturunan saja, termasuk memanggil Justin Hubner yang baru saja menyelesaikan proses perpindahan negaranya. Performa yang mulai merosot. Meski dihuni oleh banyak pemain naturalisasi, nggak membuat Malaysia bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Skuad Harimau Malaya gagal di ajang bergengsi 4 tahunan tersebut. Kiper anak asuh dari Kim Pan-gon hanya sampai di babak penyisihan grup saja. Meskipun begitu, Harimau Malaya sempat membuat kejutan dengan mampu menahan imbang Korea Selatan. Namun, kiper Malaysia justru dikritik oleh banyak negara serumpunnya. Kim Pan-gon diklaim menjadi kambing hitam atas kegagalan skuad Harimau Malaya di Piala Asia 2023. Rasman Roslan mengecam gaya kepelatihan dari Kim Pan-gon. Legenda tim nasional Malaysia ini menilai sang pelatih belum memberikan banyak perkembangan yang berarti. Ajit Palsing selaku pengamat lokal juga sependapat dengan perkataan Rasman.
Dia bahkan menggambarkan jika performa Malaysia bak seperti sampah. Kim Pan-gon menyebut kegagalan ini menjadi tanggung jawabnya sebagai pelatih. Dirinya berjanji akan melakukan evaluasi dan memberikan hasil yang lebih baik di masa depan. Sayangnya, omongan sang pelatih kembali gagal dibuktikan di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Harimau Malaya menelan 2 kekalahan beruntun atas tim nasional Oman. Padahal sebelumnya Malaysia sempat meraih 2 kemenangan beruntun atas Kyrgyzstan dan juga China Taipei. Hasil ini membuat posisi Kim Pan-gon terancam dipecat. Proyek naturalisasi Malaysia yang dianggap gagal. Kegagalan Malaysia di sejumlah turnamen disinyalir karena salah satunya buruknya performa pemain naturalisasi mereka. Para penggemar langsung menghujat pemain naturalisasi yang minim kontribusi. FAM selaku Federasi Sepak Bola Malaysia dinilai asal-asalan dalam menaturalisasi pemainnya. Sebab banyak pemain naturalisasi mereka yang nggak punya darah keturunan Malaysia. Terdapat 3 pemain naturalisasi Malaysia yang diklaim murni karena pemain asing. Mulai dari Romel Morales, Paulo Jose, sampai dengan Muhammadu Somare. Datuk Hamid Moh Amin mengaku proyek naturalisasi Malaysia kebanyakan dianggap gagal. Presiden FAM ini mengatakan kalau solusi instan Harimau Malaya nggak berjalan sesuai dengan harapan. Saat dirinya menjabat sebagai Presiden FAM, Datuk Hamid mengkampanyekan pemain naturalisasi. Dia sangat yakin kalau Malaysia bakal jauh lebih kuat dengan hadirnya naturalisasi pemain. Sebaliknya, para penggemar negeri jiran justru meminta FAM untuk berhenti menaturalisasi pemain. Mereka merasa kalau hal itu bakal bisa mengubur mimpi para pemain lokal Malaysia. Buruknya kualitas para pemain naturalisasi menjadi alasan kuat para penggemar merasa geram. Netizen Malaysia bahkan iri dengan proyek pemain keturunan yang dibangun oleh Sintayong. Pelatih Indonesia asal Korea Selatan ini dinilai jeli melihat kualitas para pemain naturalisasi Indonesia. Pasalnya, beberapa dari mereka masih punya darah keturunan dan dinilai bukan sebagai pemain asing. Selain itu, para pemain keturunan Indonesia juga dinilai punya kualitas di atas rata-rata. Tom Haye, Jay Itzes, hingga Ragnar Oratmangun saat ini tengah berkarir di liga-liga Eropa. Bahkan Tom Haye sempat diisukan diincar oleh salah satu klub Ligue 1 Prancis yakni OGC Nice. Pandit lokal Malaysia mengaku heran dengan pemain keturunan Indonesia. Faiz Gurun Kuzari menilai kalau kualitas para pemain keturunan Indonesia saat ini jauh lebih baik ketimbang Malaysia. Sebab mereka kebanyakan bermain di liga-liga top Eropa. Zainal Abidin Hasan meminta FAM untuk menghentikan proyek naturalisasi Malaysia. Legenda Harimau Malaya ini menilai para pemain naturalisasi saat ini kurang efektif. Performa Sintayong yang jauh lebih baik. Meski punya rekam jejak kepelatihan yang baik, nama Kim Pan-gon sempat tercoreng. Dia menjadi penyebab Sintayong kehilangan jabatannya sebagai pelatih Korea Selatan. Sebelum menangani Malaysia, Kim Pan-gon pernah menjabat sebagai kepala komite KFA. Saat itu dia punya wewenang penuh dalam mengambil sejumlah keputusan, termasuk berhak memecat Sintayong di tahun 2018. Kim Pan-gon menganggap sang pelatih sudah gagal membawa Korea Selatan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Hasil itu didapatkan setelah skuad Tiger Warriors menelan kekalahan atas Meksiko dan juga Swedia. Padahal kiprah Sintayong di Piala Dunia 2018 dinilai nggak begitu buruk. Pelatih kelahiran Yongdok ini pernah membawa Korea Selatan menang atas tim nasional Jerman. Namun Kim Pan-gon justru merasa itu bukanlah sebuah pencapaian besar. Sebaliknya, dia justru mengkritik Sintayong yang belum bisa memberikan gelar juara. Kini performa Sintayong dinilai jauh lebih baik ketimbang Kim Pan-gon. Dirinya berhasil mengangkat derajat Indonesia dengan mampu menaikkan peringkat FIFA sebanyak 38. Kini skuad Garuda berada di peringkat 135 yang sebelumnya 173. Berbanding terbalik dengan Kim Pan-gon yang justru membuat Malaysia turun peringkat. Skuad Harimau Malaya diperkirakan bakal merosot ke peringkat 136 dari yang sebelumnya 130. Itulah ulasan kegagalan proyek naturalisasi tim nasional Malaysia. Bagaimana pendapatmu? Apakah pemain naturalisasi Indonesia lebih baik ketimbang Malaysia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.